Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti mengenal Santa Teresa dari Kalkuta, atau yang biasa kita sebut dengan Bunda Teresa. Ia adalah salah seorang kudus yang pada masa hidupnya mengabdikan diri untuk merawat kaum terlantar, penyakit kusta, kaum papa, dan lain-lain. Kita juga pasti tahu bahwa semasa hidupnya Dia mendapatkan banyak tantangan dan kecaman dari orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh Bunda Teresa merupakan upaya untuk mencari perhatian saja. Namun, ia tetap setia dalam tugas pelayanan yang dilakukannya sampai pada masa akhir hidupnya. Karena keteladanan hidupnya inilah sehingga Bunda Teresa digelari kudus oleh gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh Yesus. Bahkan kelahirannya saja tidak diinginkan oleh pemimpin pada saat itu. Begitu juga dalam karya pewartaan yang dilakukan oleh Yesus. Dia mendapatkan banyak tantangan dan kecaman dari banyak orang. Alasannya karena mereka tidak suka dengan ucapan, karya yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus sering mengeluarkan kata-kata yang mereka anggap sangat keras dan kerap menyindir ahli-ahli Taurat dan pemuka agama pada saat itu. Itulah sebabnya juga dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Dari bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bagaimana kebaikan-kebaikan dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus tidak dapat membuka mata orang banyak. Bahkan, banyak juga dari mereka yang pada awalnya selalu mendengarkan pewartaan Yesus, mereka jugalah yang nantinya meneriaki Yesus untuk disalibkan. Meskipun sebenarnya Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya nanti dan siapa juga yang akan mengkhianatinya, tetapi Yesus tetap setia dalam melakukan tugas pewartaannya. Yesus
adalah orang saleh dan kebenaran itu sendiri. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menghidupkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lain. Akan tetapi, kesalehan yang selalu ditunjukkan oleh Yesus tidak membuat keberadaannya disenangi oleh banyak orang. Bahkan, banyak dari mereka yang berusaha ingin menangkap dan membunuh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Kita juga sering melihat atau bahkan mengalami bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, pasti ada saja orang-orang yang tidak menyenangi kita. Namun pertanyaannya ialah, apakah karena kita tidak disenangi oleh orang lain, kita menjadi tidak melakukan kebaikan? Atau ketika kita melihat ada saudara-saudari kita melakukan kebaikan seperti aktif dalam kehidupan menggereja, kita menjadi pelaku yang ingin mencoba membunuh mereka? Membunuh bukan dalam artian membunuh secara fisik, melainkan juga membunuh bisa dilakukan dengan perkataan. Kita mengatakan kepada saudara kita yang aktif dalam hidup menggereja dengan sebutan sok suci, sok aktif, dan lain-lain. Tentunya hal ini dapat membunuh semangatnya. Seharusnya kita mendukung mereka dan bahkan meniru mereka. Pada akhirnya, kita diajak untuk selalu mampu melakukan kebaikan meskipun banyak tantangan dan godaan yang akan kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah masa Retret Agung dan masa pertobatan bagi kita umat Katolik. Kita diajak untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan amal bakti dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat merayakan kemenangan, yakni Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber cinta, rahmat-Mu senantiasa mengalir ke dalam hidup kami. Engkau juga senantiasa mengajarkan kami untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Tetapi kami juga sadar akan kelemahan dan kelalaian kami yang seringkali tidak mampu berbuat baik kepada sesama kami. Kami mohon kepadamu, semoga di masa Prapaskah ini, kami dapat menghayati peristiwa sengsara putramu, sehingga pada akhirnya kami dapat merayakan kebangkitan putramu dengan penuh sukacita. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.